Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita di suatu malam, ada keluarga miskin yang hendak makan. Makanan itu adalah sisa makanan terakhir yang mereka miliki. Saat tiba waktunya makan malam, pintu mereka diketuk oleh keluarga yang sedang kelaparan. Karena ketaatan sang suami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ia pun meminta istrinya untuk memberikan makanan yang ada kepada keluarga yang kelaparan tadi. Hasilnya adalah keluarga miskin itu pun kelaparan. Tidak ada lagi makanan yang tersisa untuk mereka. Melihat istri dan anak-anaknya kelaparan, sang suami pun akhirnya pergi ke masjid untuk sholat dan berdoa kepada Allah, mengadukan semua kesusahannya dan meminta pertolongan. Tidak lama kemudian, ada seorang raja yang kebetulan memang sedang berkeliling dengan kudanya untuk memeriksa dan ingin bertemu dengan masyarakat secara langsung, membawa makanan dan sekantung emas. Entah mengapa, kuda ini membawa sang raja menuju masjid, sehingga mempertemukan raja tersebut dengan sang suami tadi. Dan kemudian sang raja mendengar doa suami tersebut, langsung memberikan makanan juga sekantung emas kepada suami itu untuk diberikan kepada keluarganya. Tentunya sang suami pulang dalam keadaan berbahagia, senangnya luar biasa karena bisa membawa makanan yang begitu lezat dan juga emas yang tidak pernah bahkan dibayangkan sebelumnya. Ia yakin bahwa saat ia memberi, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar. Berbagi, menurut saya adalah sebuah karunia dari Yang Maha Kuasa, yang tentunya hal ini tidak bisa begitu saja terjadi kepada semua orang atau dilakukan oleh semua orang. Dan hanya orang-orang yang terpilih dengan ketulusan hati dan keikhlasan rela untuk memberikan apa yang baik bagi mereka. Dan ini tidak hanya berbicara tentang harta, tapi juga ilmu. Betapa merupakan satu kesempatan yang sangat amat luar biasa bisa bertemu dengan mereka-mereka yang dengan sukarela membagikan ilmunya, ilmu yang amat sangat bermanfaat, terutama dalam kehidupan saya pribadi, yang membuat tabungan pengetahuan saya terus tumbuh dan mempengaruhi bagaimana saya mengambil sebuah keputusan, kemudian bagaimana saya berpikir, dan juga bagaimana saya bersikap. Manusia adalah makhluk sosial. Ada kalanya kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Meski tidak selalu, tapi ada kalanya. Ada sebuah pelajaran yang selalu saya ingat. Ini diajarkan oleh ibu saya sendiri kepada saya. Jika kamu punya sekotak coklat, ini pengalaman masa kecil saya ya. Sebelum saya harus menikmati coklat tersebut, biasanya ibu saya akan bilang, kalau saya berkumpul bersama teman-teman, maka bagikan dulu dengan teman-temanmu. Setelah mereka semua mendapatkan bagian coklat tersebut, baru kamu menikmati coklat itu bersama mereka. Sederhana, tapi memiliki makna yang amat sangat luas. Di sini saya belajar untuk selalu berbagi dalam keterbatasan. Tentu cerita tentang coklat ini mungkin hanya sedikit, tapi dengan sedikit itu teman-teman saya yang lain bisa cukup senang bisa menikmati itu bersama-sama dengan saya. Bisa berbagi tentang suatu hal yang amat sangat kita sukai, rasanya luar biasa. Saat berbagi, selalu ada rasa syukur, kebahagiaan yang amat sederhana melihat ada sedikit hal yang bisa kita lakukan, dan dari hal yang sedikit itu bisa sedikitnya meringankan beban orang lain. Bahkan ketika itu terjadi pada saat yang tiba-tiba, sebab kita tidak tahu bahwa hal itu mungkin boleh jadi sangat memiliki makna yang besar bagi yang menerimanya. Berbagilah maka Tuhan tidaklah diam. Bahkan dalam kekurangan sekalipun, karena dengan berbagi, maka kekurangan bisa berubah menjadi sebuah kelebihan. Dan itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.